helpdesk itu jangan lupa melampirkan screenshot atau kendala-kendala yang ada yang Bapak Ibu hadapi begitu. Jadi itu merupakan bukti atau sebagai untuk membuat, maksudnya untuk tim melakukan pembenahan dengan secara detail permasalahan Anda, dan yang biasanya diminta adalah database terakhirnya, database dari Arkas-nya. Sehingga kalau ada kesalahan mungkin sama tim engineer nanti database-nya diperbaiki seperti itu. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Siap, wah keren sekali tipsnya nih Bu Deb. Mantap banget Pak Wawan. Terima kasih. Wawan dari Madura Pamekasan ya. Ya. Jadi teman-teman, tips dari Pak Wawan hal yang emang tidak boleh dilakukan sekarang adalah backup dan restore data. Kalau di versi 3 itu pasti enak teman-teman. Yang emang operator lama nih pasti ngerti nih. Jika yang dulu di versi 3 kita bisa backup, kemudian jika salah nggak usah ke dinas, langsung kita ganti di Arkas. Yang versi 4, jangan lakukan teman-teman. Jangan sama sekali karena akan berdampak pada perbedaan database di Markas dan Arkas. Oke, seperti itu ya Deb ya? Iya, karena betul, kalau udah beda di Arkas dan di Markas, wah hati-hati lagi nanti salur tahun depannya bermasalah ya beli ya. Iya, karena banyak sekarang aduan bahwa kok bisa berubah tampilannya tidak sesuai dengan markas dinas, Bah. Sehingga di versi sekarang nggak usah backup-backupan. Ya. Dan ini juga ya, tambahan ya sebentar. Kalau untuk backup restore, harapkan jangan. Tapi ada baiknya untuk backup saja setiap selesai melakukan kegiatan di Arkas. Maksudnya backup di sini untuk menyelamatkan data saja. Takutnya setelah kita lama bekerja itu ada error sehingga mungkin pada jenjang lama itu database-nya diperlukan untuk ini, untuk memperbaiki. Soalnya kemarin sempat ada saya koordinasi dengan salah satu tim di sana itu menanyakan mungkin ada database yang sebelumnya untuk diperbaiki seperti itu. Jadi tidak salahnya untuk backup saja, tapi jangan di restore, di backup saja untuk jaga-jaga begitu. Terima kasih. Lanjut. Oke, siap. Baik teman-teman. Boleh tuh. Silakan Mbak Maulana. Ya, nambahin sedikit. Dina ya. Nambahin sedikit lah ya, boleh ya. Ya, silakan Mbak Ul. Tadi benar ya, kalau untuk backup saya rasa masih aman-aman aja. Yang memang beresiko itu ketika di restore, karena ketika restore khawatir nanti perbedaan data di markas dan yang kita restore, nah itu terbaca. Nah itu yang akan rusak. Kalau backup saja kita hanya memiliki histori backup terakhirnya gitu. Adapun nanti kendala, bisa backupnya juga bisa kita jadi bahan kan pengaduan di helpdesk gitu ya. Misalnya data di Arkas dan markasnya nggak sama, tapi kita punya backup terakhirnya sebelum memang data base-nya rusak. Nah itu kan bisa dijadikan bahan upload saat ke helpdesk gitu ya, DB terakhirnya gitu. Tambahannya itu mungkin. Oke, siap Pak Maul. Oke. Terima kasih Pak Maul, terima kasih Pak Wawan, penjelasannya luar biasa sekali karena udah 2 materi dari Beli Doni dan dari Pak Wawan juga tentang juknis dan tentang larangan di Arkas 414. Kita bakal buka 2 pertanyaan dulu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Nanti kita pilih. Oke. Lalu kita lihat antrean ini Bu Dina ini Bu Dina ini dari tadi sudah sangat semangat ya. Saya baru assalamualaikum, Bu Dina udah angkat tangan aja nih Bu Dina. Oke, kita ya, Bu nanti Dina, ada silakan. banyak yang kita gini ya, ada banyak sesi ya. Nanti ada mungkin 2-3 pertanyaan, habis itu lagi tips, kemudian tips lagi, kemudian baru pertanyaan lagi. Nanti di akhir kita habiskan full pertanyaan Bapak Ibu ya. Ya, oke, benar. Oke, kita mulai dari Bu Dina ini. Silakan Bu Dina. Silakan Ibu Dina.
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dina dari SMP 12 Negeri Sungai Raya, Kalimantan Barat, Kubu Raya. Alhamdulillah sekolah kami mendapatkan ini bos kinerja. Bos kinerja. Yang ingin saya tanyakan, perlu saya kasih tahu juga, saya ini operator baru di tahun ini. Untuk berkoordinasi ke markas sepertinya sangat sulit, karena markas mengayomi, maksud saya banyak sekolah, mereka sepertinya sibuk sekali, ketemu markas pun paling ya seperlunya aja, lewat WA juga nggak bisa, harus kita turun naik ke dinas terus ya. Waktu itu kami dapat bos kinerja itu di bulan 9 cairnya. Waktu itu juga saya harus cepat-cepat menganggarkan bos itu, bos kinerja itu. Jadi yang ingin saya tanyakan ini, saya dapat bos kinerjanya itu ya sekolah berkemajuan terbaik, yaitu kan ada juknis-juknisnya sendiri, ada rekening-rekeningnya sendiri. Di situ cuma ada 6 rekening. Yang saya mau tanyakan ini, bos kinerja itu sebenarnya boleh tidak untuk kegiatan murid, bukan guru. Kalau guru kan IHT ya, pengembangan, atau rapat, atau workshop, atau apa. Kalau kita gunakan itu untuk murid, seperti ini bully itu loh, tentang bully kita ambil narasumber, pokoknya sosialisasi ke murid itu apakah boleh atau cuman hanya untuk guru saja. Mohon maaf ini kalau pertanyaan saya melenceng atau gimana, cuman saya penasaran aja sebenarnya boleh atau tidak. Tapi sebelum itu sih memang kami diverifikasi dulu dari dinas, tapi dinas fine-fine aja. Tapi menurut teman-teman sekolah yang lain itu tidak boleh untuk murid, hanya guru saja. Itu saja pertanyaan saya. Mohon jawaban dari senior-senior Arkas yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu Dina tadi tentang bos kinerja ya Ibu Dina. Ibu Dina dapat bos kinerjanya karena sekolah berkemajuan terbaik. Pertanyaan Ibu Dina, boleh tidak bos kinerja itu dijadikan sebagai kegiatan murid, bukan kegiatan guru? Bu Dina udah konfirmasi ke dinas, tapi dinas jawabnya fine-fine aja ya Bu Dina ya? Iya betul. Tapi dari omongan-omongan tetangga, katanya nggak boleh. Bolehnya cuma untuk guru, tidak boleh untuk murid. Oke, kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang mau menjawab. Saya mulai dari Pak Carka dulu. Pak Carka gimana? Sebelum lanjut, Deb, mungkin ada teman-teman karena tidak semua maaf, Bli. Tidak semua ditampung dulu atau gimana ini, Mbak Debbie? Kita jawab aja langsung. Satu-satu. Terkait bos kinerja ya, Mbak? Iya. Gini, Bu. Kalau saya kan nggak dapat kinerja. Jadi ini mah menurut pendapat saya gitu ya, Bu. Memang kalau ke Juknis kita cocoknya ke Blidoni yang tadi telah memaparkan. Nah, ini Juknis bos kinerja di sini tadi. Jadi cocoknya ke Blidoni yang menjawab terkait penggunaan komponen penggunaan atau larangan pada bos
kinerja. Jadi dilanjut Bli ya. Gimana Oke, Bli? Pak Carka. Terima kasih, maaf saya Ya. tadi kesalahan teknis ini ya, Bapak Ya. Ibu. Maaf ya Mohon Ibu maaf Dina. ya. Iya, iya. Oke, Bli, boleh bantu dijawab, Bli Doni? Baik, Bu Dina, terkait dengan penggunaan bos kinerja, jujur kalau saya kan sama-sama operator nih. Kalau di sekolah saya juga tidak menerima. Mungkin sebelum saya jawab, menghubungkan dengan Juknis, mungkin ada di 100 orang ini ada nggak yang sudah menerima bos kinerja? Nah, sehingga boleh berbagi dulu karena ini tidak ada narasumber, Bapak Ibu ya. Di sini bukan forum narasumber, kita ini lebih ke diskusi. Mungkin di grup ini ada yang sudah menerima bos kinerja dengan kemajuan terbaik, bisa langsung open gini. Bisa open mic yang sudah menerima mungkin sekolahnya. Bisa berbagi kepada Bu Dina dulu. Kami menerima, Pak. Oke, silakan Pak Asep. Pak Asep, silakan boleh berbagi di sekolah Pak Asep bagaimana penggunaan uang bos kinerjanya. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Kami sekolah penggerak angkatan ketiga, jadi alhamdulillah mendapatkan dana bos kinerja. Ya Pak ya. Nah, jadi sebenarnya ini ingin kami juga tanyakan, tetapi tidak apa-apa. Kalau penggunaan untuk siswa, kalau tempat kami tidak menggunakan untuk siswa, tetapi untuk lebih pengembangan ke SDM. Kalau siswa nanti ada sendiri kami ambilkan dari dana pos reguler, seperti itu Pak. Karena kami mengacu ke Juknis, untuk penggunaannya kami lebih ke komponen-komponen yang sudah dituliskan dalam Juknis, baik itu digitalisasi, kemudian pembelajaran paradigma baru, dan ada dua komponen, jadi kami maksimalkan di sana. Tapi kalau untuk ke siswa kami anggarkan dari pos reguler. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, izin menambahkan, suara saya masuk Bli? Silakan Rahmat, silakan. Baik, terkait dengan bos kinerja, kebetulan sekolah saya juga dapat bos kinerja di Kabupaten Aceh Utara. Nah, untuk terkait dengan penggunaan bos kinerja itu apakah diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan untuk siswa. Nah, menurut saya dari pemahaman saya itu diperbolehkan itu untuk pengembangan bakat siswa, kemudian ada pelatihan dan pengembangan bakat dan meningkatkan kualitas program pembinaan. Nah, di program pembinaan itu kan khusus untuk guru, pelatihan untuk guru dan penyediaan sarana pendukung. Kita garis bawah tadi bahwa adalah ada pembinaan bakat. Nah, di sini kami kemarin itu menganggarkan membuat kegiatan yang memang karena kebetulan bos reguler kami itu kecil nominalnya. Jadi kami memanfaatkan juga bos kinerja ini untuk pengembangan sanggar tari sama ekstrakurikuler di bidang pramuka. Jadi ada yang selain kami gunakan untuk pengembangan guru, kami juga menggunakan anggaran tersebut untuk pengembangan peserta didik. Malah kemarin juga ada yang memang beberapa sekolah yang memang menganggarkan hal tersebut, menganggarkan dana tersebut untuk pengembangan kompetensi bagi peserta didiknya. Karena kalau misalnya saya analisis dari yang Juknis yang terlihat di layar itu kan itu diperbolehkan pembelanjaan bagi peserta didik yang berorientasi pada penguatan kompetensinya. Nah, di situ jelas bahwa disusun di dalam Juknis tersebut itu diperbolehkan, dan sekolah saya pun menganggarkan hal bos kinerja itu untuk pengembangan bakat peserta didik, yaitu di bidang seni dan ekstrakurikuler pramuka. Mungkin seperti itu, Bli. Oke, baik Pak Rahmat. Itu ada dua orang ya teman-teman. Emang sebenarnya kalau kita memahami Juknis ini emang akan banyak multi tafsir teman-teman. Karena ini kan masih umum sekali, sehingga kebijakan iya tidaknya itu teman-teman itu kembali ke dinas masing-masing. Itu karena beda tempat, beda OPD itu memiliki penafsiran beda-beda. Sehingga saran saya silakan ikutin sesuai dengan
UPD masing-masing. Jika di Kabupaten A seperti itu konsep pemikiran dinasnya, berarti kita harus ikutin seperti itu. Jika kita baca juknis, kalau kita pelajari juknis itu, di mana bos kinerja itu digunakan untuk pengembangan karakter seperti, ingat ya, ini yang bisa dibayar adalah fasilitasinya, berarti fasilitas. Satu, untuk penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Nah, apa itu fasilitasi? Mungkin kegiatan kayak tadi, minat bakat, ya, itu bisa digunakan. Namun jika emang orientasi untuk siswa, pasti mengarah ke sana gitu. Namun jangan bersifat personal, jangan dibelikan sepatu, baju itu nggak boleh. Tapi jika untuk kegiatannya itu pasti boleh seperti ini seperti itu, Bu Dina ya. Artinya kita jika kita pelajari juknis sih semuanya berbasis fasilitas. Berarti apapun kegiatan itu yang bersifat fasilitas pasti diperbolehkan. Namun yang bersifat personal yang langsung tertuju kepada siswa, sepatu, baju, ya pasti tidak boleh. Mungkin yang Bu Dina maksud itu untuk siswa itu apa, Bu Dina? Mungkin kami kemarin itu mengadakan ini pengembangan karakter seperti pengolahan sampah, itu kita ambil narasumbernya. Ya. Sejenis kegiatan sosialisasi gitu ya, Mbak? Ya. Anti bullying, narkoba. Apa lagi ya kemarin ya kami? Dari BKKBN itu saya anggarkan ke situ, ngambil narasumbernya kan perlu biaya juga, dan untuk ini supaya siswa-siswa kami semangat dan mengikuti gitu, saya beri goodie bag berupa pensil, buku, seperti itu saya. Namun ada juga yang memang untuk guru. Karena kemarin itu bos kinerjanya tuh ya memang mepet sih di bulan 9. Bulan 9 masuk kita harus siap gitu ya. Iya, itu juga Pak. Jadi padahal kan kemarin yang bos reguler juga kami sudah ini mengacu ke rapot pendidikan juga, semuanya sudah kami laksanakan juga. Sementara bos kinerja juga harus mengacu ke situ juga. Jadi sepertinya kalau banyak-banyak kegiatan juga enggak efektif menurut saya. Ini ada yang masing-masing. Ini malah ada yang belum habis lagi ya, bos kinerjanya. Kalau kami itu besok itu sudah dari markas tuh udah penarikan realisasi terakhir. Iya. Berarti untuk pembuatan BKU-nya sudah selesai, Mbak Dina? Sudah, kami sudah juga. Ya. Karena terakhir itu kalau salah tinggal 31. Iya. 31 Desember kemarin. Terima kasih jawabannya, itu membuat saya tenang sedikit. Ya bisa. Yang penting nanti ketika ada kegiatan untuk pelaporannya itu kalau misalnya kayak buat kegiatan kan dokumentasi itu penting karena kita ini menggunakan dana pemerintah. Jadi ketika nanti ada sedikit hal yang memang kalau seperti yang Beli bilang tadi, kalau kita berpacu di juknis pasti banyak persepsi, boleh seperti ini, tapi ketika memang kita ada bukti kemudian dan lain sebagainya itu bisa menjadi aman sih, nggak ada masalah selagi itu masih di garisnya gitu, Dina. Iya Pak, menjawab Pak Syakur Akbar, memang saya ada tuh juga sosialisasi stop bullyingnya, kami dari Dinas Sosial juga ada mengadakan itu. Terima kasih jawabannya. Siap, terima kasih Bu Dina. Intinya teman-teman dan Bu Dina, intinya penggunaan dana BOS baik itu kinerja reguler, jika kita gunakan dengan transparan, jujur, apa adanya, plus bukti dukung yang real nyata, itu sebenarnya kita aman. Nah, banyak kasus terjadi adalah beberapa sekolah yang kena kasus itu ya dia kegiatan nggak ada, namun uangnya keluar, itu yang bermasalah. Namun jika kita real pelaksanaan, nanti mungkin yang terjadi adalah kesalahan administrasi aja, bukan penyelewengan uang. Nah, itu yang bahaya sebenarnya. Kalau kesalahan administrasi,
itu masih bisa lah kita kasih berita acara, pendukung dan sebagainya. Emang benar itu sesuai dengan arahan dari leader dan sebagainya. Intinya kita real itu intinya, benar bos. Jangan ada yang main-main, bahaya. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ya Bu Dewi ya, Bu Deb. Ya, Bli. Kita lanjut. Untuk Bu Dina tadi, semoga tercerahkan ya Bu Dina, ada sedikit cahaya terang ya. Sudah dijawab oleh Bapak Asep juga tadi membantu, Pak Rahmat, dan Bli Doni juga tadi menambahkan. Nah, kita lihat lagi urutan raise hand-nya. Di sini Bapak Putu Ari Irawan. Bapak Putu masih bergabung? Siap. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Pak. Silakan, Pak. Saya ada pertanyaan. Kebetulan ada kakak senior saya, Bli Doni nih, di Karangasem juga. Mumpung tadi membahas tentang juknis, saya sambung sedikit karena terus terang kami sebagai operator Arkas ini ada sedikit kendala terkait memahami pemaknaan terhadap juknis yang ada. Jika nanti kalau bisa nanti teman-teman di praktisi Arkas ini yang sudah komunikasi langsung ke Kemendikbud bisa nanti menyelaraskan atau underline lah hal-hal yang memang terjadi bias di lapangan gitu. Seperti contoh nih yang kami alami itu contohnya ada honor ANBK. Jadi ada yang mengizinkan, ada yang tidak mengizinkan gitu. Jadi kami di lapangan itu terus terang sepele, cuma beban untuk bekerja juga pengaruhi kecepatan kami untuk menginput anggaran gitu. Nanti kalau bisa kami berharap teman-teman yang sudah praktisi Arkas ini bisa yang berbagai daerah ini bisa merangkum masukan dari teman-teman operator di lapangan sehingga bisa menjadi pembahasan bersama di praktisi Arkas sehingga disampaikan ke Kemendikbud sehingga nanti ke bawah itu dinas itu punya pemahaman yang sama. Terus terang dinas ada yang pemaknaan dinas itu beda-beda terkait juknis. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait konten nanti yang disampaikan oleh teman-teman praktisi ini kami berharap memang kalau nanti nggak tahu seperti apa, harapan kami nanti ketika ada konten yang dirancang oleh teman-teman praktisi ini bisa dirangkum kembali apa permasalahan yang didapat di teman-teman di bawah sehingga kami bisa menyaksikan lebih cepat solusinya gitu. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, demikian saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ari. Mas Kindi udah bergabung belum ya? Mas Kindinya mana Mas Kindi? Mas Kindi belum ya? Bisa masuk sepertinya. Belum. Oke. Debbie? Mas Kindi masih di luar ya, nggak bisa gabung ya Mas Kindi. Oke, terima kasih Pak Ari ya. Benar Pak Ari bilang bahwa selama ini permasalahan yang terjadi baik itu di beberapa kabupaten itu ada perbedaan tafsir. Mungkin nanti ini juga menjadi bahan kami bagaimana sih caranya supaya dinas itu memiliki persamaan persepsi terkait dengan beberapa poin. Benar kata Pak Ari bilang, di kabupaten ada yang boleh honor, ada bilang yang tidak. Nah itu, mungkin itu yang menjadi dilematis teman-teman. Mungkin kedepannya bisa menyamakan persepsi. Mungkin nanti siapa tahu ada pertemuan, nanti kami akan coba fasilitasi supaya ada pertemuan membahas detail tentang juknis gitu, sehingga jawaban yang terkait dengan yang masih ambigu bisa tercerahkan satu persepsi. Seperti itu ya Pak Ari ya. Untuk konten juga terima kasih Pak Ari sudah berbagi. Saya juga lihat konten Pak Ari sudah mulai berbagi-bagi tentang Arkas. Semoga kedepannya banyak konten-konten Arkas yang membantu teman-teman karena banyak sekali teman-teman di luar saja yang sangat terbantu oleh adanya konten-konten dari konten kreator. Ya Debbie ya Deb, silakan aja Deb. Debbie mana ya? Ini Bli ada yang jawab Pak. Satu Ya. Kait honor silang pengawas ANBK kalau menurut aturan Arkas di Kabupaten Pasyakur kena pot PPh 21
Berarti bisa ya Pak Sakur ya di Bapak ya? Bisa. Tambahan. Untuk ANBK itu dikenakan honor sesuai dengan pangkat, yaitu kalau DPT atau bukan PNS tidak dikenakan pajak, tapi kalau ASN dikenakan pajak sesuai dengan jabatan dan golongannya. Seperti itu. Dan untuk kebijakan-kebijakan di dinas kabupaten itu memang kebijakan per kabupaten atau per daerah itu tidak sama. Karena masih ada kebijakan dari gubernur dan juga bupati atau wali kota seperti itu. Dan untuk yang markas atau tadi dari Ibu siapa di Diana itu sama Bapak juga untuk koordinasi dengan dinas seperti MIS itu mungkin dinas tidak membentuk tim atau menunjuk tim koordinator per kecamatan. Contohnya kalau di kabupaten saya sendiri, Kabupaten Pamekasan, itu tim bos kabupaten membentuk koordinator yang dimana per kecamatan itu ada penanggung jawab koordinatornya. Sehingga untuk koordinasi lebih mudah dan bisa tercover dari sekolah-sekolah mana yang terkendala, terus sekolah mana yang ingin koordinasi itu ditampung dulu oleh koordinator. Setelah ditampung oleh koordinator itu di grupnya koordinator bersama-sama dan dibahas dengan dinas kabupaten seperti itu. Jadi untuk sekarang mungkin bisa memberikan usulan kepada dinas terkait untuk hal ini untuk memudahkan ke depannya biar bisa terkoordinir seperti itu. Terima kasih teman-teman. Ya, dilanjut. Baik, terima kasih Pak Wawan ya. Itu terkait dengan ANBK, benar katanya Pak Wawan juga. Tapi permasalahan di lapangan memang beda dinas, beda penafsiran. Sehingga jika kita, saya udah coba cari di searching di Tanya Bos, itu emang ada pos UN untuk membayar honor. Terus yang kedua, juga kita tanya di Tanya Bos Kemendikbud juga ada yang bilang itu boleh. Halo Beli, ini saya yang macet atau Beli Doninya yang Beli Doni yang macet kayaknya Mbak. Beli Doni ya, Doni oke. macet kayaknya. Kita Mungkin lanjut dulu ya langsung, Bapak Ibu Ya langsung semua. aja Mbak. Mungkin di tempat Beli Ya, Doni Kakak lagi Caka. mati lampu atau kesalahan jaringan kali ya. Sambil menunggu masuk kembali, kita lanjut aja pembahasan kita malam ini dan terima kasih buat Bapak Ibu yang tadi bertanya dan yang juga sudah bantu menjawab terkait bos kinerja maupun terkait Juknis ANBK tadi ya. Saya simpulkan sedikit kembali lagi kepada dinas masing-masing dan apakah di Juknis dari dinasnya masing-masing itu ada posnya atau tidak terkait honor ANBK, diperbolehkan atau tidaknya. Seperti yang dikatakan Pak Wawan tadi, kita tanyakan kepada dinas dan dinas membentuk suatu tim yang bisa membahas lebih lanjut tentang Juknis ini nanti. Oke, kita lanjut Bapak Ibu semua untuk pembahasan update Arkas. Nah, baru-baru ini kita juga update tanggal 11 kemarin ya saya kalau nggak salah. Arkas terbaru versi 414. Update Arkas anti gagal dan bugs. Kita lanjut ke Pak Carka. Silakan Pak Carka. Baik, Mbak Debe, makasih. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman bincang bareng Arkas. Tadi saya mohon maaf ke Bu Dina ya Bu Dina, bagian saya emang yang di sini untuk bos kinerja, mudah-mudahan sudah diwakili sama Beli tadi sudah puas Bu Dina. Saya di sini bentar mau mohon izin
share screen Bapak Ibu. Mana ini ya? Sudah muncul Bapak Ibu? Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak Jalka. Sudah. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait update Arkas yang versi 4 anti gagal. Jadi saya ambil keterangan-keterangan ini diambil dari buku panduan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu teman-teman sobat Arkas itu jangan jauh dari buku panduan. Ini adalah syarat yang pertama ketika Bapak Ibu akan mengupdate atau mengunduh lah, mengunduh awal, ketika awal mengunduh atau nanti mengupdate, itu syarat yang pertama atau ketentuan yang pertama pada Arkas 4. Di sini prosesornya kira-kira yang mendukung operasi Windows, kemudian sistemnya itu 10 ke atas atau lebih. Jadi Bapak Ibu mempunyai perangkat yang di bawah 10, ya mohon maaf itu tidak akan masuk dari syarat awal ya Bu. Apalagi nanti mau ke yang lainnya ke depannya. Dari syarat awal juga sudah tidak akan bisa masuk. Kemudian memorinya itu minimal 2 GB atau lebih tinggi. Lebih besar lebih bagus. Hard drive-nya itu 1 GB. Kemudian resolusi layar dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu tinggal baca-baca lagi terkait syarat dan ketentuan Arkas ini di buku panduannya. Karena saya ambil ini juga dari buku panduan Arkas. Nah, bagi Bapak Ibu sudah tidak asing terkait cara mengecek ya sistem operasi perangkatnya masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu operator sudah mahir semuanya terkait cara cek versi atau sistem operasi perangkat komputernya masing-masing, PC-nya masing-masing. Ada yang 32 bit, kemudian 4 bit, ya itu seperti itu. Jadi ini saya next saja. Ini caranya lagi, cara untuk melihat tadi sistem operasi Windows-nya, perangkat masing-masing teman-teman operator, pengelola Arkas. Nah, di sini sama juga, ini saya ambil dari buku panduan Arkas untuk cara download Arkas 4. Kita next saja. Karena mungkin para operator atau teman-teman yang di sini semuanya sudah ada aplikasi Arkas di perangkatnya masing-masing. Jadi untuk yang unduh atau install pertama tidak mungkin ya teman-teman, karena udah ada semuanya di perangkat masing-masing. Jadi saya next dulu. Nah, ketika ada update seperti yang kemarin katakan tadi Mbak Debbie, muncul versi yang ini ngacak ya, yang 4.4. Seperti biasanya muncul di menu perbarui aplikasi ketika kita buka aplikasi Arkasnya ya teman-teman. Nah, ini bisa dilakukan bagi teman-teman yang ada di daerah kota. Kalau teman-teman di daerah kota, seperti misalkan saya alhamdulillah berada di daerah kota, jadi suka menggunakan perbarui aplikasi yang di menu ini. Jadi menu di dalam aplikasinya saya gunakan, klik, dan alhamdulillah semuanya berhasil, tidak ada masalah menggunakan, karena kami di sini sudah menggunakan WiFi semua, sekolah pun WiFi, di rumah WiFi. Nah, ini bagi teman-teman yang
posisi tempatnya berada di kota. Terus bagaimana ketika teman-teman pengelola Arkas yang berada di daerah pedalaman atau di 3T? Nah, ada cara ketika seperti ini dilakukan, kemudian takut jaringannya jelek, maka ini akan menimbulkan kemacetan ya teman-teman. Semisal ketika kita klik perbarui aplikasi, kemudian ini muter proses loading, dan loading tersebut berhenti stuck di situ, maka ini yang akan menjadi masalah. Itu yang dikhawatirkan bagi teman-teman yang ada di daerah 3T atau yang di pedalaman. Nah, triks yang pertama, tipsnya adalah ketika bagi teman-teman yang ada di pedalaman, itu tinggal unduh saja, masuk saja teman-teman, Bapak Ibu pengelola Arkas ke laman ini, ya, di laman unduhan Arkas. Kemudian setelah Bapak Ibu tahu spek perangkatnya, maka tinggal diunduh saja di sini. Nah, cara ini lebih bagus atau lebih aman operator gunakan agar tidak ada kendala atau gagal saat update atau install patch-nya kalau di Dapodik ya. Jadi cara yang ini lebih baik ketika Bapak Ibu, teman-teman operator yang ada di daerah pedalaman. Tetapi bagi teman-teman yang ada di daerah kota, menggunakan ini juga boleh, karena jaringannya mungkin di daerah kota itu lebih stabil. Jadi tidak akan ada gangguan walaupun menggunakan perbarui atau update aplikasi di dalam aplikasi Arkasnya. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ada di pedalaman atau yang di jauh, yang di luar kota, di 3T, saran kami dari Sobat Arkas, yaitu teman-teman unduh aplikasi Arkasnya, kemudian pilih sesuai perangkatnya, kemudian install, itu lebih aman. Nah, selanjutnya ini dia adalah penyebab gagal update-nya teman-teman. Yang pertama, ketika sudah diunduh kemudian gagal, itu mungkin antivirusnya masih on. Masih on di perangkat teman-teman masing-masing, sehingga walaupun sudah diupdate masih tetap gagal. Itu penyebab gagal update. Yang kedua, seperti yang sudah dikatakan saya tadi di awal, bahwa ini penyebab yang memang klik Bapak Ibu, internet tidak stabil ini yang menyebabkan ketika kita update jadi berhenti update-nya setengah, misalkan 30%, 50% itu. Ini internet yang stabil. Jadi diusahakan ketika mau update internetnya stabil. Kemudian tidak sesuai dengan kapasitas perangkat. Selanjutnya, jangan lupa bagi teman-teman yang ketika muncul update itu jangan buru-buru. Ya bagus ya, untuk buru-buru bagus, tapi biasanya server ketika diakses seluruh Indonesia itu akan susah nge-lag ya Bapak Ibu ya. Loading, jadi update teman-teman mending di waktu-waktu yang krusial. Misalkan tengah malam atau sepertiga malam habis sholat tahajud itu ya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang lain kan lagi tidur. Kemudian yang terakhir adalah berdoa, kemudian santai dan sabar kalau terjadi kegagalan. Nah,
Dan terakhir, jika masih tetap ada kegagalan, maka teman-teman tinggal kunjungi saja di pusat bantuan Arkas. Itu. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih pemaparan dari saya terkait update Arkas 4 anti gagal. Mudah-mudahan Bapak Ibu puas dengan penjelasan saya yang sedikit ini. Oke, mantap banget penjelasan Pak Carka ya tentang update Arkas yang anti gagal. Nah, kalau kita di daerah kota bisa langsung perbarui dari aplikasi ya Pak Carka ya. Iya. Tapi sayangnya teman-teman kita kan ada yang di daerah 3T juga, daerah 3T bisa di update melalui website Arkas, website resmi Arkas. Ya benar, benar. Mantap ya tips Pak Carka tadi. Jangan lupa untuk membaca waktu Bapak Ibu semua karena memang penting ya. Kalau kita menerobos server itu kalau rame-rame ya bakal ngedet juga ya Pak Carka ya. Ini juga sama, link ini yang masuk juga banyak yang nggak masuk. Iya benar, sama kayak Google Meet hari ini. Jadi yang bergabung sekarang ini memang Bapak Ibu yang terobosannya ngeri. Bisa gabung duluan. Sekalian tahajud buat yang muslim bisa sekalian update Arkas. Kalau misalnya takut ya untuk daerah-daerah 3T khususnya. Oke, terima kasih Pak Carka. Kita lanjut ke Pak Rahmat. Pak Rahmat masih bergabung? Pak Rahmat ini dari Aceh ya Pak Rahmat. Kita bakal bahas portal BWSP dan Arkas bersama Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat luar biasa bisa bertemu dengan operator-operator hebat di seluruh Indonesia. Mungkin kita dalam kegiatan ini saling sharing, berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait dengan Arkas, baik itu aplikasi Arkas ataupun portal BOS. Jadi mungkin untuk malam ini saya akan sedikit membahas terkait dengan portal BOS karena memang walaupun kita penginputannya kemudian pelaporannya itu di aplikasi Arkas, kita juga perlu sedikit melirik ke portal BOS karena di situ ada berbagai informasi penting yang memang untuk masalah penyaluran dan lain sebagainya. Izin share dulu. Halo Mbak, masih kedengaran suara saya? Masih Pak, silakan lanjut. Lanjut. Oke. Ya, terkait dengan portal BOS, di sini kita memang sudah sangat familiar dengan portal BOS, namun kita saling saling mengingatkan kembali terkait dengan apa saja yang memang harus diperhatikan saat memang kita menggunakan website portal BOS online ini. Yang pertama itu di dashboard itu sudah ada rentang waktu atau batasan waktu mulai dari pelaporan per tahunnya, seperti yang memang untuk tahun ini untuk batas pelaporannya itu untuk tahap 2 tahun 2023 kemarin itu masih ada tersisa 15 hari lagi sampai dengan 31 Desember. Itu penginputan yang emang untuk pelaporan di BOS ini itu otomatis masuk dari Arkas. Memang di sini sebagai informasi untuk kita terkait dengan pelaporan yang memang harus disampaikan secara online. Selanjutnya ada daftar penyaluran. Nah, apabila memang bisa kita cek jadwal ataupun penyaluran yang kita terima tahap 1, tahap 2 dan seterusnya di setiap akhir tahun, di setiap triwulannya. Seperti di sini ada informasi sudah di tahap mana sudah penyalurannya. Nah, di sini masih proses salur Kemenku. Jadi nanti sampai dengan kita bisa memantau apakah dana tersebut yang tahap 1 2024 itu sudah disalurkan ke rekening sekolah. Di sini nanti ada informasi-informasi yang bisa kita cek di daftar penyaluran. Kemudian
ada konfirmasi dana BOS. Ini yang paling penting karena ada beberapa, mungkin di sini kita apa ya namanya juga manusia, mungkin kita lupa bahwa memang contohnya seperti yang di layar. Di tahun 2022 ada yang belum konfirmasi dana BOS. Nah, ini kan menjadi hal yang memang harus diperhatikan kepada operator-operator dana BOS, karena memang hal ini yang penting dilakukan karena ini mengingat sudah 2024, tapi di 2022 di tahap 1, tahap 2 itu masih ada yang belum terkonfirmasi dana BOS. Kapan kita konfirmasi dana BOS? Dana BOS itu dikonfirmasi setiap tahap itu saat kita sudah melakukan penarikan dana BOS. Berarti kita sudah mengkonfirmasi bahwa dana BOS yang kita terima ataupun dana BOS yang masuk ke rekening sekolah itu sesuai dengan yang ada di daftar penyaluran. Mungkin seperti itu. Kemudian ada satu lagi terkait dengan tadi pelaporan, bahwa memang pelaporan yang ada di website dana BOS itu masuk secara otomatis itu ke website dana BOS online. Mungkin seperti itu sharing ilmu dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Debbie. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Bicara tentang portal BOS, saya jadi keinget banyak DM yang masuk katanya, ini portal BOS kenapa ya penggunaan saya masih 0, kenapa penggunaan saya minus, kenapa ada sisa dananya. Banyak Bisa banget ya. Di Pak Rahmat juga banyak banget ya pertanyaan seperti itu. Iya ya. Ya benar, jadi mungkin Bapak Ya. Ibu di sini juga ada yang mengalami hal yang sama ya. Di Arkas dan Markasnya sudah balance, tapi di portal BOS-nya masih ada sisa minus begitu ya, atau malah Iya. 0. Tidak ada Iya. penggunaan sama sekali. Iya. Jadi itu nggak masalah ya Bapak Ibu, bisa cek juga postingan terbarunya Instagram aplikasi.rks. Nanti di situ dikatakan bahwa apabila penggunaan pada Arkas dan Markas sudah balance, jadi di portal BOS tidak apa-apa, diabaikan saja dulu. Iya, Bapak Ibu di sini, ya Pak Rahmat silakan. Karena gini, memang menjadi satu satu kegelisahan bagi operator ketika di Arkas sudah tutup BKU, otomatis kan secara otomatis itu akan masuk ke ke portal BOS secara online gitu. Karena kan ini kita berbicara dengan sistem, mungkin ada hal-hal yang memang belum masuk ataupun tidak, sama seperti kita install sinkron data Dapodik, tidak masuk dalam 1 atau 2 hari. Mungkin memerlukan waktu untuk agar balance antara Arkas dengan Markas yang ada di situ. Yang penting BKU-nya beres, ya betul. Yang penting BKU-nya beres, kemudian di daftar penyalurannya itu sudah masuk dana tahap 1 2024, itu insya Allah udah aman dulu. Ya benar. Yang penting uangnya masuk gitu. Uangnya masuk itu uangnya masuk ya. Dulu. Oke Bapak Ibu di sini 100 orang sudah pada follow Instagramnya Arkas kan? Halo Bapak Ibu semua, sudah pada follow Instagramnya Arkas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah. Banget. Nanti bisa kali ya Pak Rahmat kita jadiin syarat dan ketentuan mendapatkan door prize pada malam hari ini harus follow dulu Instagramnya Arkas gitu ya. Ya benar. Dan harus subscribe juga nih channel-channel YouTube teman-teman hebat pada malam hari ini. Karena udah 2 pemateri, kita bisa lanjut 2 pertanyaan aja, nggak usah banyak-banyak. Apa 1 aja ya Pak Rahmat? 1 apa 2 Pak Rahmat? Boleh. 1 aja ya. Mungkin 1 untuk Pak Rahmat, 1 untuk Pak Carka gitu ya. Jadi sama-sama. Oke, masing-masing 1 ya Bapak Ibu. Tadi Pak Carka bahas tentang update dan Pak Rahmat bahas tentang portal BOS. Kita buka pertanyaan dari antrian ini aja ya, Ibu Ayu Lucy. Ya, selamat Halo, malam, Bu. Ya, oke Ibu, silakan pertanyaan. Terima kasih kesempatannya. Saya mau bertanya terkait aplikasi Arkas. Nah, kebetulan dana BOS di sekolah saya sudah cair. Kemudian
kan disarankan sudah langsung merealisasikan. Nah, ketika ingin menginput BKU, di sana saya menemukan kendala. Tidak bisa mengaktifasi BKU tahun 2024 karena terdeteksi lapor BKU tahun 2023 lebih dulu. Nah, sementara di tahun 2023 saya sudah selesai menginput BKU sampai bulan Desember. Nah, kemudian ketika saya klik perbarui data BKU 2023 itu tidak bisa diperbarui karena ada notifikasi gagal sinkronisasi data. Maaf terjadi gangguan di sistem kami. Silakan coba lagi dalam beberapa saat. Nah, seperti itu. Jadi saya belum bisa ini menginput BKU gitu. Mohon kepada sobat Arkas agar bisa memberikan penjelasan seperti apa seharusnya solusi yang harus saya lakukan. Itu aja sih Bu, terima kasih. Oke Ibu, saya konfirmasi ulang pertanyaan Ibu tadi. Tidak bisa perbarui data atau tidak bisa klik perbarui data di 2023 data BKU? Iya. Input BKU 2024-nya nggak bisa, Bu. Oh, input 2024-nya yang tidak bisa karena dana 2024-nya sudah cair gitu? Iya. Tapi 2023-nya aman, Bu? Aman, sudah selesai. Itulah, kan setelah mau mau input BKU, muncul notifikasi lapor BKU tahun 2023 lebih dulu begitu. Padahal saya sudah selesai melapor BKU tahun 2023. Oh, iya. Ibunya dari daerah mana ini, Bu? Luar biasa ya, dana bos 2024-nya sudah Saya dari cair. Tabanan, Bali, Bu. Oh, Bali. Oh, beli udah masuk kita beli. Iya. Ya, untuk di Tabanan sebagian besar sudah cair dana bosnya. Ya, mantap. Luar biasa Ibu, semangat sekali. Mungkin sedikit bertanya kepada Ibu tadi, apakah Ibu untuk BKU 2023 itu sudah lapor pajak semua? Ya, kedengaran? Sudah, Pak. Sudah tidak ada lagi kuning. Biasanya kan kalau belum lapor pajak ada ini notif kuning tuh. Iya. Sudah semua lapor pajak saya. Apa sudah koordinasi dengan markas, Bu? Nah, kebetulan seperti yang Bapak tadi yang Pak Wawan ya, di markas kebetulan saya juga koordinator di kecamatan. Nah, untuk di Kabupaten Tabanan kan juga ada seperti yang Bapak Wawan tadi jelaskan, dibentuk koordinator di kecamatan masing-masing kan gitu. Nah, kebetulan saya adalah koordinator di kecamatan Seltim, kecamatan tempat tugas saya gitu. Nah, untuk di markas apa yang harusnya saya lakukan? Saya belum paham juga ini karena tidak ada juga untuk markas itu kan yang pegang kendali itu adminnya dinas. Untuk itu soalnya takutnya sama markas masih belum dibolehin input BKU. Mungkin nambahin boleh mungkin. Bagaimana seharusnya di markas kebetulan kan kami di koordinator juga dikasih memegang password markasnya. Apa yang harus dilakukan di markas itu, Pak? Kalau markasnya langsung koordinasikan dengan tim, maksudnya dengan markas kabupaten seluruh nasional. Di sana markas biasanya ada grup WA khusus. Untuk instruksi input BKU 2024 sebetulnya masih belum soalnya. Boleh izin masuk? Ya. Silakan Pak Maul, silakan ditambahkan. Oke, tadi kalau menyimak pertanyaan itu untuk BKU 2024 ya? Iya. Ya, berarti kalau saya baca dari langkahnya mungkin tahapannya, kita itu kan aktivasi BKU setelah RKS 2024 kan disahkan gitu ya oleh markas. Iya. Nah, itu sudah, Bu? Sudah, Pak, sudah disahkan. Sudah. Oke. Berikutnya kan untuk setelah itu mungkin kan penerimaan dana ya? Ya, itu udah mau input penerimaan dananya, kan dananya sudah masuk.
biasanya kan input dana, penerimaan dana itu setelah kita aktivasi BKU kan, input di sana Iya, di bulan betul. Januari tanggal berapa kita menerima dana kan seperti itu. Iya, betul. Ya, itu udah nggak bisa, aktivasi BKU-nya nggak bisa. Gimana mau inputnya? Sudah konfirmasi di pos online? Di BOS online-nya kebetulan saya buka, belum SP2D-nya itu belum terbit. Oh, itu gini Bu, mungkin apakah sudah masuk ke pencairan apa? Sudah masuk ke rekening sekolah? Sudah saya transaksi langsung. Sudah per tanggal 12 Januari udah masuk dananya. Oh, sudah melakukan penarikan gitu ya? Iya, kan nggak ditarik, langsung transfer kan? Boleh menambahkan Bu? Ya, silakan. Biasanya kalau di kabupaten kami ada bahasa bloxing gitu Bu. Jadi si markas itu melarang semua operator beraktivitas di Arkas gitu, bloxing. Biasanya di blok gitu. Nggak boleh ada kegiatan di itu selama menunggu uang datang, kemudian uang cair. Nah, ketika mungkin serentak beres baru bisa dibuka. Kalau di saya gitu Bu ya. Oh, nggak ada sih kalau di Kabupaten Tabanan belum ada seperti itu. Kalau saya tadi sepemahaman dengan Pak Carka, mungkin kalau nambahin kan memang tadi kalau Ibu sampaikan di portal Bosalur SP2D-nya belum terbit ya, Iya, walaupun belum terbit memang kalau di Bosalurnya SP2D-nya belum terbit, tapi di rekening sekolah sudah masuk gitu, Pak. Ya. Sudah disarankan malah sama dinasnya langsung aja direalisasikan gitu. Nah, kebutuhan kalau di belanja siplahnya kan belum bisa karena dananya belum keluar, belum muncul dana di atas di sekolah. Izin menambahkan beli. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Jarkesi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan dari Bu Ayu ya, Bu Ayu Lucy. Walaupun dana sudah masuk ke rekening, tapi kalau di Bosalurnya masih SP2D-nya itu belum terbit dan belum tercatat, otomatis itu di Arkas belum bisa eksekusi. Jadi nanti setelah semuanya selesai, SP2D-nya keluar, kemudian konfirmasi penerimaan dana, baru itu bisa dilakukan konfirmasi terima dana di Arkas. Kalau nggak salah seperti itu. Terima kasih, Bung. Ya, Baik Pak, benar, terima kasih. Soalnya di Arkas nanti terhubung seperti kemarin di bulan Maret akhirnya itu pasti ada pemberitahuan di Arkasnya juga gitu. Dan untuk mungkin rekonsiliasi untuk koordinasi dengan markas untuk pencairan di sana soalnya ada belanja online dan maksudnya belanja tunai dan non tunai. Untuk belanja tunainya itu ditarik dulu kan uangnya seperti itu. Dan untuk yang belanja non tunai biasanya lewat Siplah. Dan biasanya sama dinas kalau di kabupaten saya itu anggap penerimaan dana 500 juta dan belanja Siplahnya 300 juta plus biaya transfer. Jadi yang bisa ditarik di tahap 1 itu 200 jutanya. Jadi yang harus ditarik 200 juta dulu, baru bukan lagi. Ya, nanti bisa tertata dan tidak kadang pembelanjaan kan bisa melebihi penarikannya, itu mengantisipasi kegagalan seperti itu, kejadian seperti itu. Begitu Ibu. Terima kasih, mungkin. Baik Mas Mawan atas tambahannya. Mudah-mudahan Ibu Ayu puas ya Ibu ya. Ya, puas Pak, terima kasih. Ya Ibu ya, kemungkinan besar kenapa tidak bisa input BKU-nya karena itu SP2D-nya belum terbit ya Ibu. Nanti kita tunggu. Kemungkinan semoga karena secepatnya ada sinkronisasi antara web portal BOS sama itu antara Arkas. portal BOS dengan Arkas dan markasnya juga. Iya. Jadi intinya Mbak Debbie, Bu Ayu ini sangat bersemangat. Iya, sangat luar biasa. Ya. Dananya sudah masuk.
Dananya sudah masuk, transaksinya langsung mau dibuatkan ke BKU. Luar biasa ini Ibu Ayu dari Biasa, Bali. Ibu. Perlu kita contoh Iya, ini benar-benar. sama. Ini juga apresiasi buat tim markasnya, Bu. Soalnya untuk pencairan ini tergantung tim markas. Kalau tim markas sudah apipnya selesai semua, dikirim ke pusat, otomatis cepat pencairannya. Itu. Jadi tim markasnya Bali itu hebat berarti. Iya, benar. Ada beli. Memang ini warganya Beli emang luar biasa semua ya. Kayak Beli Doni ini emang. Baik, Mbak Devi, Oke, terima kasih. lanjut. Terima kasih pertanyaannya. Ya sebentar Ibu. Izin kita lanjut. bertanya. Terima kasih Izin tadi bertanya. pertanyaannya dari Ibu Ayu. Mohon Silakan izin Ibu. bertanya. Iya, silakan Ibu. Baik. Baik. Terima kasih. Saya dari Bali. Saya Ratna dari Bali. Kebetulan saya dari PAUD. Nah, ini adalah Arkas ini berarti yang pertama kali untuk saya. Jadi benar-benar buta soal Arkas ini. Jadi begini, untuk Arkas saya sudah ajukan dan dana pun sudah cair per hari kemarin. Nah, kemudian orang dinas menginfokan pada saya bahwa silahkan masuk ke BOS Salur untuk melakukan konfirmasi dana. Seperti itu. Seperti mungkin yang disampaikan Pak Rahmat tadi ya, ada konfirmasi dana di BOS Salur. Nah, ya, saya sudah masuk, tapi ini kami PAUD ya Pak, saya masuk ke BOS Salur, setiap masuk ke BOS Salur via SSO itu selalu dialihkan, silahkan klik link berikut. Muncullah link di sana BOP Salurnya, BOP.Kemdikbud. Jadi saya masuk ke BOP tersebut, tetapi di laman BOP Salur itu tidak ada fasilitas untuk konfirmasi dana tersebut, hanya bisa untuk penginputan RKAS dan realisasi. Itu saja Pak. Itu bagaimana ya kalau untuk PAUD, apakah sama juga urutannya seperti itu, begitu dana masuk kita harus konfirmasi atau seperti apa? Cuman di PAUD seperti itu. BOS Salur kami tidak bisa masuk ke situ gitu. Terima kasih Bapak. Mungkin Ibu untuk di menunya itu ada menu untuk konfirmasi dana BOS. Karena untuk menu konfirmasi dana BOS dengan menu daftar penyaluran itu berbeda menu, Bu. Kalau untuk untuk menu di daftar penyaluran itu untuk memantau sejauh mana sudah transfer uang, apakah sudah keluar, apakah sudah ditransfer ke rekening sekolah. Tapi kalau untuk konfirmasi itu ada menu yang memang untuk menu pisah, itu konfirmasi dana BOS. Itu di menu konfirmasi dana BOS, untuk konfirmasi dana BOS-nya, Bu. Apakah di portal PAUD BOSP itu ada menu untuk konfirmasi dananya? Kalau masuk ke BOS Salur kan, BOS Salur itu begitu mau login itu kami tidak bisa masuk Pak, selalu muncul di bawahnya silahkan klik link berikut, dikliklah untuk ke BOP Salur. Nah, BOP betul. Salur itu di sana tidak ada konfirmasi seperti itu. Atau dari 98 tambahan Mbak, Bu. Ada yang Mbak, dari BOP. Tambahan dari saya, Mbak. Iya, silakan Pak Carka. Terkait PAUD ya, Ibu ya. Enggak. Memang kalau untuk sekolah dasar dan menengah sudah enggak itu ya. Kalau untuk PAUD mungkin menurut saya masih ada penyesuaian sih, Bu. Masih ada penyesuaian karena memang kan PAUD baru nih. Jadi makanya masih belum bisa melakukan formasi, Bu. Jadi intinya baru lah, masih baru, belum ada penyesuaian. Tidak seperti. Benar, Bapak. Jadi jujur saya benar-benar bingung banget. Intinya kan karena gini, saya tadi coba berusaha ke
Mangga Bu. Iya. Jadi intinya gini Bu. Jadi Ibu kan sudah apa niat sudah benar lah melakukan yang terbaik gitu. Cuman kan apa namanya server atau gimana ya alurnya yang PAUD itu masih belum oke, belum sempurna. Jadi Iya. ya bukan salah Ibu gitu ya. Jadi Ibu tinggal tunggu saja Bu. Nanti Iya, juga iya. ada informasi atau perbaikan dan lain sebagainya gitu Bu ya. Oh ya, berarti memang belum memang masih menunggu saya bisanya ya karena Ya, nggak apa-apa, sebenarnya tunggu. saya ada yang harus dibelanjakan sebenarnya Iya, bulan itu, Bu. Januari, jadi saya nggak berani. Tadi coba masuk BKU, penatausahaan privasi BKU, yaitu gagal terus, nggak bisa. Nah, jadi intinya Ibu sama dengan Ibu Ayub tadi sangat-sangat Iya. bersemangat. Jadi oke. Iya. Mantap sekali Bu. Dari Bali juga, Iya, Bali juga dari Pak Cakra. Bali memang Iya, dari mantap Bali. semuanya. Beli temennya Semangat beli terus. semua nih. Ji, menambah Saya pusing sebenarnya, Iya. pusing banget. Jangan Belum Bu, jangan ngerti dibikin soalnya. pusing Bu, jangan dibikin pusing. Seperti kata Pak Carka tadi, Ibu, kita harus berdoa, sabar, begitu ya Ibu. Iya. Ibu apa tadi? Ratna. Ya, Ibu Ratna. Semoga nanti yang dari BOP salurnya juga cepat penyesuaian ya Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, ini saya cek-cek. Ternyata teman saya yang dari tadi saya tunggu-tunggu sudah masuk, Pak Kindi. Selamat Halo, bergabung, Pak Pak Kindi, yang dari tadi Selamat saya bergabung. tunggu-tunggu. Orang Iya, yang iya, dinanti iya. nanti. Mohon maaf ini, aduh trouble banget kita ini ya. Iya, Wah. makanya saya udah bisa senyum ini Pak Kindi, lihat Pak Kindi ada di sini. Wajahmu tunjukkan sayang, wajahmu ditunjukkan. Tolong Pak Kindi, tunjukkan pesonamu. Mana nih Pak Kendi? Ayo Jaljol TV, ayo tunjukkan Jaljol TV. Iya. Oh, Saya ini masih gugup ini Keren. karena baru bisa masuk ini teman-teman. Serius. Jadi masih nyimak aja, belum connect juga ini materi apa sampai mana gitu. Silahkan dilanjut dulu. Oke, siap Pak Kindi. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu pembahasan berikutnya kepada Pak Maul. Nah, ini nih yang suaranya selalu saya rindukan ini Pak Maul ini. Kita akan bahas istilah anggaran dan tenggat waktu terbaru bersama Pak Maul. Pak Maul silakan. Halo Pak Maul. Nah ya Pak Maul ya. Pak Maul mana ya? Oke, kita lanjut dulu deh ke Pak Kasmin. Pak Kasmin masih bergabung, Pak Kasmin? Ada, Bu Debi. Nah, ini nih Pak Kasmin dari Papua Barat ya Pak, kalau saya tidak salah. Ya, Oke, bersama Pak Kasmin kita bakal bahas tantangan penggunaan ARKAS di daerah 3T. Silakan Pak Kasmin. oke baik Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia ya, dari Papua Barat. Baik, pembahasan saya sebenarnya ini sudah disinggung sedikit tadi sama Pak Carka ya tentang apa namanya, judulnya itu update ARKAS anti gagal. Namun yang saya bahas ini adalah tantangan penggunaan ARKAS di daerah 3T. Jadi daerah 3T itu kan pasti di benak kita persoalan jaringan, persoalan listrik. Nah, kebetulan itu kalau di sini operator ada yang tidak muncul, dipastikan itu ada di daerah 3T, ya, atau mereka tidak dapat informasi. Nah, kami mewakili, saya mewakili dari operator dari 3T. Sebenarnya banyak masalah yang kita hadapi ya. Cuman hanya mungkin saya bisa tampilkan 3. Yang pertama adalah persoalan jaringan tadi. Jaringan itu kalau kita bandingkan di apa namanya ARKAS 3 dengan ARKAS 4 ini pasti harus connect dengan jaringan ya. Kalau di ARKAS 3 kan perencanaan, penatausahaan itu tidak selalu ini gunakan jaringan. Nah, kalau ini yang ARKAS 4 otomatis kita
operator di daerah 3T itu ya kewalahan. Nah, solusinya adalah apa namanya, turun ke kota. Saya sebagai operator di 3T otomatis dari sekolah itu 1 jam menggunakan motor dari pegunungan ya. Kebetulan kami dekat dengan pegunungan Arfak. Kalau dicari di Google Map itu kami di daerah gunung. Terus kemudian itu yang menjadi masalah. Kadang kami di daerah 3T juga untuk mengatasi masalah itu kami kan ada jaringan internet, ada kan program Telkomsel Bakti ya, ada juga Excel. Ternyata di tempat kami itu ada Excel. Hanya saja jaringannya itu tengah malam baru ada. Jadi mungkin teman-teman kalau di kota kan biasa kerja kerja begini-begini ini laporan ini biasa tengah malam. Nah, kalau kami di daerah 3T itu ya jam-jam 12 kerja data seperti ini. Karena jaringan itu baru apa namanya, agak stabil ya, bukan stabil banget, tapi agak-agak stabil di situ karena mungkin pengguna jaringan itu sudah banyak yang tidur begitu. Terus kemudian persoalan listrik juga. Listrik itu kan laptop laptop itu kan harus dicas ya. Nah, kalau digunakan untuk perencanaan atau penatausahaan kan 2 atau 3 jam sudah lowbat saya punya laptop. Nah, listrik kami di sana itu hanya 12 jam, menyala sampai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, itu apa namanya? Itu yang membuat kita juga kadang lambat ya. Nah, kadang lambat membuat perencanaan atau pelaporan. Itu dari segi teknis ya. Tadi sudah dibahas juga tentang dari Pak Carka itu tentang update. Kalau update di daerah kami, otomatis kami turun di daerah kota, gitu. Terus lanjut ya, lanjut apa namanya? Soal ini kurangnya kemampuan IT juga bagi bendahara sehingga membuat operator Arkas membuat laporan manual itu berbeda. Jadi begini Bapak Ibu, kami di daerah 3T juga itu kayak gini. eh, Kadang kan orang bilang orang yang pintar itu jangan terlalu tunjukkan kepintaranmu di depan banyak orang karena kalau sudah diketahui mah nanti akan kamu dimanfaatkan. Nah, kalau seperti itu jadi bisa kita menjadi operator segala operator di satu sekolah. Ya, kita yang pegang operator Dapodik, Rapor, Arkas, AMBK, kita semua. Jadi semua kita ini seperti robot di apa namanya, selain mengajar ya, selain mengajar. Jadi kami mengajar juga malamnya mempersiapkan itu juga, laporan juga itu. Terus apa lagi? Ini kita di daerah timur kalau kita bicara Sipla ya, Sipla pembelajaran online itu bisa dikatakan mungkin kalau Manokwari Selatan di kabupaten saya belum ada toko online begitu. Di kabupaten ibu kota provinsi saja kalau saya pernah tanya itu cuman hanya 2 yang menyediakan itu. Dan untuk belanja untuk itu kebanyakan kan dari daerah Indonesia Tengah, Indonesia Barat itu. Nah, kalau itu pun kalau apa namanya, mengirim barang itu kena 1 kilo itu kan 150 per kilo itu. Jadi persoalan Siplan, apalagi nanti kalau kita sudah diharuskan atau tiap daerah diharuskan untuk apa namanya, eh, diharuskan untuk belanja lewat Siplah, itu lebih lebih ribet lagi karena apalagi kita nih di pedalaman itu eh, beda operator, beda bendahara, ya, lain yang melaporkan online-nya, lain yang pegang, itu lebih ribet lagi. Karena apa namanya ya? Jadi kita operator kayak begini-begini juga, anunya ya, kayak takut-takut juga kalau kita mau apa namanya, buat laporan ini, karena selain kita berpikir untuk mengajar juga, pelaporan ini juga harus dilakukan. Nah, kalau kita masalah ya kita kena kepala sekolah gitu, gitu teman-teman.
terus apa namanya, em, terus ini juga kita perlu di daerah 3 itu persoalan transparansi juga, ya, persoalan transparansi. Mungkin kalau di kota-kota ya Bapak Ibu, eh, untuk melakukan mungkin di awal, mungkin di akhir bulan 12 ya, sudah rapat evaluasi, rapat perencanaan ya, dengan Dewan Guru apa-apa yang mereka butuhkan. eh, Terus kemudian di akhir mungkin ada evaluasi tentang pembelanjaan. Itu itu jauh berbeda dengan di daerah pedalaman. Pasti apa namanya jauh, apa namanya ya, itu kita mengharapkan seperti itu juga transparansinya. Cuman ya mau bagaimana ya, kita saya hanya sebagai operator gitu. Mungkin begitu ya teman-teman. Mungkin ada yang mengalami hal yang sama ya di daerah 3T, eh, tentang ini. Terus terang yang saya pegang sekarang ini ya, Arkas, Dapodik, kalau MBK sudah yang 3 kali MBK ini saya selalu bilang, apa namanya, yang lain pegang dulu, panitia panitia MBK ya, tapi teman-teman tidak ada yang mau lagi. Terus yang e-rapor ini kan saya di daerah pedalaman, tetapi saya juga belajar untuk mengonlinekan e-rapor ya. Jadi kerjanya di kota kalau sudah turun di kota. Mungkin begitu kan tantangan di daerah pedalaman ya. Selain Arkas juga seperti itu. Jadi saya harapannya nanti yang Arkas 4 ini ya, mudah-mudahan ada nanti kalau bisa ya, yang kayak tutup BKU itu apa namanya? Buka BKU kalau nggak salah kan dulu tidak pakai jaringan ya kalau nggak salah yang dari Arkas 3 itu. Nah kalau yang seperti ini kita setengah mati lagi karena termasuk kita turun kota lagi kalau jaringan jaringan tidak stabil ya. Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan di-update aplikasi Arkas yang lebih, artinya supaya daerah pedalaman itu 3T tidak mesti, apa namanya, tidak mesti butuh jaringan. Kalau yang versi 3 itu lebih lebih enak lagi kalau menurut saya. Mungkin begitu ya. Mungkin itu cuma cerita saja tantangan. Mungkin ada yang sama saja begitu. Mungkin sekian ya Bapak Ibu. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Oke, terima kasih Pak Kasmin. Memang benar-benar luar biasa ya perjuangan Bapak Ibu teman-teman kita yang di daerah 3T. Seperti salah satunya Pak Kasmin ini. Saya aja sampai tersentuh loh Pak, ini bentar lagi nangis ini. Salut saya, salut. Iya, salut banget. Semoga lelah nanti menjadi lilah Pak, kalau gitu kata quote-quote di TikTok mah ya kan? Iya. Pak Kasmin ya. Amin, amin. Membayangkan bagaimana sulitnya Pak Kasmin di sana. Iya benar. Iya. Tuh, mungkin tadi yang ada Pak Kasmin jelasin terkait jangan tunjukkan kemampuanmu gitu ya. Itu kita kayaknya semua ngerasain itu ya. Bukan di Iya. daerah 3T aja. Benar, Kalau benar. kita pasti relate sama itu. Kalau itu posisi kita saat ini sama, Pak. Iya. Tapi Pak Kasmin kembali lagi ke tujuan awal Pak Kasmin. Selagi kita berusaha. Iya, betul. Benar, Pak. Iya. Keikhlasan dan ketabahannya membuahkan keberkahan nanti Pak Kasmin ini. Tadi sudah ke Pak Kasmin ya. Pak Kindi, kita lanjut Pak Kindi gimana? Oke, lanjut. Apa kita sudahi aja apa gimana ini Pak Kindi? Jangan. Janganlah. Jangan. Saya baru masuk masalahnya ini. Baru Iya masuk juga udah ya. keluar itu. Iya, saya ngerjain Pak Kindi ini namanya. Tadi siapa Pak itu yang Maulana di tadi gimana? Pak Maulana ya, masih Pak bergabung, Maulana. Pak Maulana. Halo, Pak Maulana. Pak Maul Atau yang sepertinya manggil sedang termehek-mehek cerita Pak Kasmin. Coba Pak Kindi keluarkan dulu suara merdunya memanggil Pak Maulana, Pak Kindi. Oke, kita panggil ya. Pak Maul. Halo. Pak Maul?
Mungkin beliau sedang geser dulu cari. Oh, ada masalah sama mikrofonnya ini kayaknya, Oh, Pak Maul. Pak Kendi ada kopi, Pak Kendi? ada alhamdulillah. Saya tadi sudah menghabiskan 2 gelas. Tapi nggak campur ini ya, air cucian enggak ya? Jangan diobrolin di sini, Bapak ya. Bapak Ibu yang di sini gabung sambil ngopi ya Bapak Ibu. Kopinya boleh macam-macam, nggak boleh sebut merek soalnya kita nggak disponsorin. Sponsor ya. Ya. Nggak ada sponsor. Cek lagi Pak Maulana. Halo Pak Maulana. Ada trouble kayaknya itu, Mbak Debbie. Iya, seperti Mungkin bisa lanjut yang itu tangannya bertebaran tuh banyak tuh. Ya. Bisa satu panggil dulu lah. Mungkin Iya, kita persilahkan kepada audiens yang lain untuk menanggapi tadi Pak Kasmin, apa yang disampaikan oleh Pak Kasmin, Mbak Dewi. Iya benar. Ada yang mau Mungkin ada yang berkeluh kesah juga kali ya. Kita dengarkan bersama. ya mungkin diberi 1 atau 2 menit sesi curhat yang lain gitu. Iya benar. Kita absen dulu, mana tahu Bapak Ibu di sini yang bergabung ada yang dari daerah 3T juga seperti Ya, Pak Kasmin. Pak Sapri langsung angkat tangan. Mungkin Pak Sapri mau menambahkan 3T. Karena memang benar-benar luar biasa ya perjuangan teman-teman kita ya Pak di daerah 3T ini. Saya masuk nggak ya ini? Ganti akun nih. Nah, ini Oke, aman Pak. Wah, sudah muncul. Masuk ya? Tadi kayaknya kepental tuh. Saya jadi pindah dulu nih. Aman ya? Masuk sangat jelas. Oke. Ada apa dengan Anda, Pak Maul? Nggak tahu tuh. Ya terpental. Padahal tadi di tampilan layar masih ada saya itu. Iya, kurang kokoh berarti pertahanannya Pak Maul ini tadi. Saya jempol. Ya, kuda-kudanya kurang kuat. Oke, kita lanjut ya Pak Maul ya. Bersama Pak Maul kita bakal bahas mengenal istilah anggaran dan tenggat waktu terbaru pada Arkas. Silakan Pak Maul. Oke, sebentar. Masuk nggak ya tampilannya? Oke, masuk Pak. Oke, kali ini saya bahasnya hal yang basic saja ya. Namun basic ini juga menjadi dasar kita. Kalau kita salah pemahaman juga nanti akan keliru pada saat kita realisasinya gitu ya. Jadi di sini saya share 2 pembahasan saja. Yang pertama kita memahami istilah anggaran BUSP dan tenggat waktu terbaru pada Arkas 4.1.4. Nah, istilah anggaran BUSP ini sebenarnya teman-teman juga sering kali mendengar ya, namun di sini saya bagikan ulang saja untuk kita sama-sama memahami lebih dalam lagi. Yang pertama itu di TA ini tahun anggaran ya, gitu. Jadi bukan tahun ajaran, kalau tahun ajaran biasanya TP gitu ya, paling umumnya. Kemudian yang kedua, TA berkenaan atau berjalan itu adalah tahun anggaran saat ini, gitu ya. Misalnya bahasa dalam kebijakan ada TA berkenaan ya berarti kebijakan yang dibuat di tahun ini, gitu ya. Katakan ini 2024 berarti bahasa tahun berjalan untuk di tahun 2024. Kemudian istilah yang baru ya dimulai dari tahun 2023 itu kita mengenal yang namanya T-1. Nah, T-1 ini adalah tahun anggaran sebelumnya. Ya, jadi jika tahun ini 2024 berarti T-1 2023. Itulah sebabnya kita diharuskan pada tahun 2023 membuat perencanaan untuk tahun 2024. Gitu ya. Karena memang idealnya perencanaan itu dibuat
sebelum tahun anggaran berjalan gitu ya, sesuai dengan kebijakan Permendagri terkait anggaran pendapatan belanja daerah karena ada kaitannya dengan SIPD. Kemudian T+1 ini adalah tahun anggaran berikutnya. Nah, di istilah pembaruan itu ada 25 Juni T+1. Jika tahun anggarannya 2024, artinya ini untuk berlaku di 25 Juni 2025 karena tahun anggaran berikutnya. Kemudian pada Bosalur ada dua istilah umum yang sering kita jumpai pada saat melihat daftar penyaluran ya. Yang pertama ada denda. Denda ini adalah pengurang anggaran karena pelaporan lewat batas yang ditetapkan. Misalnya batas pelaporan tahun anggaran 2023 sesuai Juknis BUSP itu ada di 31 Januari 2024. Nah, kita terlambat lapor ke secara seluruhannya, misal baru lapor di Maret, nah itu dikenakan denda dengan ketentuan besaran tertentu. Kemudian silpa ini sisa lebih perhitungan anggaran. Nah, ini apabila sekolah katakan di tahun 2023 ada sisa. Nah, itu akan diperhitungkan kembali di penyaluran untuk tahun 2024. Misalnya pagu penyaluran kita ada 100 juta. Namun di tahun anggaran 2023 pelaporan kita tersisa 1 juta baik yang tercatat di Arkas dan terikot di Markas. Nah, itu akan menjadi silpa. Dan silpa ini juga direview oleh lembaga SKPD terkait. Gitu ya. Kemudian perubahan tenggat waktu Arkas 4.1.4. Di sini saya bandingkan sebelum dan sesudah. Sebelumnya perubahan pergeseran aktivasi BKU itu batasnya di 31 Desember tahun berjalan. Ya. Lalu di penatausahaan untuk non BSP reguler batasnya di 31 Januari T+1 atau 31 Januari tahun berikutnya. Kemudian yang kedua, BUSP reguler itu batasnya 25 Juni T+1. Ini sebelumnya dan sesudahnya. Sesudah perbaruan Arkas 4.1.4, maka batas lapornya ada keluangan waktu gitu ya. Untuk perubahan pergeseran BSP reguler dan non-reguler, batas aktivasinya itu di 25 Juni T+1, artinya selambat-lambatnya gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk penatausahaan. Nah, ini BSP dan non-BSP reguler. BSP non-reguler itu contohnya bos kinerja lah ya, itu non-reguler. Itu batasnya 25 Juni T+1. Nah, ini perubahannya. Jadi, studi kasusnya, jika di Arkas versi 4.1.3, Satdik tidak bisa melakukan pergeseran, perubahan, atau aktivasi BKU tahun anggaran 2023 di tanggal 31 Januari 2024. Bahkan mungkin di tanggal 1 Januari pun tidak bisa ya, karena batasnya di 31 Desember tahun berjalan. Artinya ini sudah lewat tahun ya. Itu dikarenakan tenggat waktunya itu tadi, 31 Desember 2023 atau bahasanya di tahun berjalan. Jika lewat tahun, maka tidak bisa melakukan aktivasi tersebut. Itu ya. Nah, setelah perubahan, pada Arkas versi 4.1.4 ini, Satdik masih bisa melakukan pergeseran, perubahan RKS, dan aktivasi BKU untuk tahun anggaran 2023 di atas tanggal 31 Januari 2023. Ya, dikarenakan apa? Batas waktunya berubah menjadi 25 Juni tahun 2024. Gitu ya. Katakan pembukuan kita belum selesai nih. Di lewat Januari pun belum selesai. Nah, itu masih
bisa melakukan aktivasi BKU gitu ya. Tentunya Desember masih ada sisa, Januari belum selesai pelaporannya, maka teman-teman masih dapat melakukan penginputannya walaupun sudah lewat dari 31 Januari T+1. Itu ya teman-teman, perubahan tenggat waktu. Jadi jika disimpulkan, waktu memulainya sebenarnya sama, namun waktu berakhirnya saja yang berbeda. Contoh, perubahan itu kan dilakukan setelah tutup BKU Agustus. Maka pada bulan September kita bisa melakukan perubahan anggaran. Nah, itu masih sama mulainya. Nah, yang berbeda adalah batas aktivasi atau lapornya. Gitu. Di tahun T+1 pun kita masih bisa mengaktifasi perubahan tersebut jika memang terkendala ini sebenarnya keluangan waktu ini bisa untuk pemanfaatan di T3 itu tadi ya, gitu. Karena banyak kendala akhirnya adalah kebijakan keluangan waktu menjadi mundur. Gitu ya. Namun di sini saya notes agar kita juga walaupun ada keluangan waktu karena tenggat waktu menjadi mundur, upayakan selesai pelaporan di TA berjalan. Karena jika penyelesaian pelaporan Satik mundur, maka sesuai ketentuan batas lapor, Satik dikenakan denda pengurangan terima salur. Jadi upayakan teman-teman di 31 Desember TA berjalan itu kita sudah menyelesaikan seluruh BKU. Gitu ya, sudah tutup BKU Desember dan pastikan pencatatannya sama dengan yang ada di markas. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Nanti kurang lebihnya jika ada pertanyaan mangga gitu ya, karena waktu kita juga sedikit terbatas. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Maulana. Mungkin dari kita juga masih banyak ya yang belum tahu terkait T+1, T-1, denda-denda yang tadi Pak Maulana sampaikan. Jadi sedikit tercerahkan dengan istilah-istilah yang sudah Pak Maulana sampaikan tadi. Semoga kita operator-operator Arkas yang ada bergabung di malam ini maupun yang tidak bisa bergabung, semua adalah operator-operator Arkas yang tepat waktu dan tidak terkendala pada pelaporan. Betul. Pak Kindi, kita lanjut aja ya Pak Kindi materinya. Ya, kita sepakat untuk dilanjutkan dulu materi karena masih ada 2 pemateri ini. Iya, karena masih ada 2 lagi materi yang mau disampaikan. Mungkin satu pertanyaan dulu, Deb. Nah, biar nggak teman-teman mungkin nggak sabar tuh tangannya itu dari tadi. Oh iya. Nah, lebih kita lempar dulu biar ada satu pertanyaan dulu. Dulu teman yang lagi 2 itu juga screen-nya. Kita buka satu aja dulu pertanyaan. Satu pertanyaan Pak Edward. Pak Edward masih bergabung? Oh, nggak ada Pak Edward. Bapak Asep Awaludin. Bapak Asep? Iya, Bu, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan dengan Pak Maulana tadi terkait dengan tenggat waktu ya Pak ya. Jadi kami sampaikan saja Pak, untuk sekolah kami mendapatkan dana bos kinerja Pak. Itu dana itu masuk bulan 6 tahun 2023. Nah karena padatnya kegiatan sehingga kami lambat untuk menyusun RKS. Dan kemarin bulan Desember itu rencananya akan kami cairkan semuanya 80 juta itu. Nah karena keadaan kami cuaca yang tidak mendukung untuk turun sehingga kami lambat untuk pengambilan dananya Pak. Jadi
dana 80 juta itu masih ada di rekening dan belum kami gunakan, tetapi untuk kegiatan sudah berjalan selama 6 bulan berjalan di tahun 2023. Nah, yang ingin kami tanyakan, apakah dana tersebut bisa kami gunakan kembali di tahun 2024 sekarang? Kemudian untuk sistem pelaporannya itu seperti apa? Karena kan sudah berganti tahun, gitu kan Pak. Nah, ini mohon informasi dan penjelasan dari Pak Maulana, dan kami pun juga akan tetap koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait dengan hal ini, seperti itu. Itu terima kasih atas kesempatannya dan mohon bantuan dari Pak Maulana untuk menyampaikan penjelasan. Terima kasih. Silakan Pak Maulana langsung Oke, ditanggapi. langsung saya jawab aja ya. Oke, tadi kan ada keluangan waktu ya bahwa BOSP reguler dan non reguler ini termasuk bos kinerja di dalamnya. Jadi jika memang tidak selesai pelaporannya tadi untuk di 2023 ya. Iya Pak. Untuk 2023 akan dibelanjakan di 2024, kira-kira begitu bukan? Iya betul, seperti itu Pak. Tapi untuk kami penganggarannya itu sampai dengan Desember. Untuk yang tahun 2024 Januari sampai dengan Juni ini kami tidak menganggarkan seperti itu Pak. Tapi tinggal kami melaporkan saja. Nah, artinya uangnya sudah ditarik belum Pak ya? Uangnya belum kami tarik Pak. Oke. Berarti masih di rekening ya, baru akan Iya, ditarik di betul. tahun ini gitu kan ya? Iya betul, betul. Oke. Jadi kalau saya melihat di sistem, ini kan sudah lewat tahun anggaran ya. Iya Gitu. Pak. Nah, Betul. untuk di bos kinerja sebenarnya di Arkas itu ada silpa BOSP kinerja. Iya Pak, ada Pak. Nah, artinya sebenarnya yang sisa 2023 itu dianggarkan kembali ulang di silpa BOSP kinerja. Nantinya untuk pembukuannya di penatausahaan silpa BOSP kinerja. Mungkin bisa saya tampilkan kali ya Arkasnya ya. Oh biar iya ada boleh gambaran. Pak. Oke siap. Iya betul. Oke siap Pak. Oke. Masuk nggak ya? Masuk ya? Iya Pak, sudah mulai muncul. Oke muncul, Oke. sudah. Oke. Jadi karena harusnya kan ini sudah diaktifasi di 2023-nya, lalu penatausahaan juga Bapak masuknya di sini. Namun karena tadi tidak terburu waktunya, kendala dan lain hal, maka dianggarkan ulang di sini Pak, silpa BOSP kinerja. Oh iya. Jadi Baik. Bapak aktifasi, anggarkan ulang, baru nanti pada penatausahaan inputnya di BKU BOSP kinerja untuk silpanya. Di sini. Itu ya, Iya, Pak. BKU. Seperti itu Pak. Gitu. Jadi bukan walaupun Bapak katakan sudah menganggarkan di BOSP kinerja, Iya. ininya penatausahaannya juga bukan di BOSP kinerja. Jadi di silpa BOSP kinerja, artinya anggarkan dulu di silpa BOSP kinerjanya, baru nanti penatausahaannya di silpa BOSP kinerja. Seperti itu Pak. Oke. Baik Pak. Ya, dan untuk silpa BOSP kinerja juga tidak ada pengurangan ya, karena pengurangan itu untuk di BOSP reguler Pak. Oke siap. Iya Pak, informasinya sama dengan dari Dinas Pendidikan di tempat kami. Dari dana yang kami terima di tahun 2023 itu nanti masuknya ke silpa bos kinerja, tetapi Bapak harus membuat rencana kembali gitu kan, rencana kembali, dan itu tidak ada pengurangan di tahun 2024 untuk bos kinerjanya seperti itu. Jadi yang disampaikan dari dinas dengan Bapak sudah sinkron sama, dan ini menjadi suatu penguatan untuk kami karena bagaimanapun juga kami takut juga ini Pak. Nanti kalau jadi ada pengurangan kan sayang juga kan, sekolah penggerak sudah berjalan,
tapi dananya belum kami tarik seperti itu. Nah, tapi setelah mendapatkan informasi dari Pak Maulana dan rekan-rekan, alhamdulillah sudah terserahkan, dan apa yang disampaikan dari pendidikan tempat kami ini menjadi hal yang memotivasi kami dan menjadi penguatan kami. Oke, terima kasih Pak Maulana atas waktunya dan atas informasi dan jawabannya. Siap, sama-sama Pak Asep. Manfaatkan waktu sebaik mungkin lah intinya ya. Setelah dilakukan Iya, Pak. pelanggaran, baru sesuaikan dengan Langsung. Iya. Oke, Pak. Siap. Saya kembalikan ke moderator mungkin ya. Debbie mana ya? Deb? Oke, cek. Oke, silakan. Oke, Izin untuk Pak Maul partnernya nih, dan Jaljal TV. teman-teman Boleh. yang lain. Monggo Bang Ini Gindi. kemana izinnya nih? Bang Gindi mana Bang? Tadi Silakan. Debbie izin untuk ada keperluan dulu bentar, jadi izin saya memandu dulu Oke. sebentar gitu ya. Nah, Siap, terima siap. kasih kepada siapa tadi, Bapak Asep ya, Bapak Asep atas pertanyaannya. Semoga Bapak Ibu yang lain terwakilkan oleh pertanyaan Pak Asep tadi. Dan luar biasa pencerahan dari Pak Maulana. ya. Sebenarnya tidak ada kata puas sih ketika kita ngebahas semua masalah tentang Arkas ya. Jadi butuh waktu kurang lebih 2 minggu kali untuk ngobrolin ini. Nah, kita lanjut dulu ya, sebagaimana kesepakatan apa yang sudah disebutkan oleh Mbak Debbie di awal. Kita ke ini dulu ya Bapak Ibu, ke pemateri berikutnya, yaitu Bapak Agus. Hadir? Ada? Hadir, Bapak Mas. Agus? Tes. Bapak Agus. Ini luar biasa juga nih materinya Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Nanti setelah Bapak Agus masih ada yang terakhir yang paling bombastis dari Mbak Resti ya. Tungguin. Tapi sebelum itu kita persilahkan kepada Pak Agus untuk menyampaikan informasi-informasi pentingnya. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman operator, selamat malam. Perkenalkan, saya operator dari Kabupaten Blora. Saya ingin perkenalan sedikit ya. Pak Agus, Ya, ada kendala Pak Agus masih bergabung? sinyalnya agak susah. Apa bisa presentasi, Bu? Bisa, sudah muncul ini Pak Agus. Sudah muncul. Penatausahaan materi part 1. Dalam bentuk video ya, Pak? Iya, bisa masuk, Bu. Tes. Sudah Pak Masuk, Agus. ini tinggal sepertinya lanjut Pak aja. Agus. Masuk ini Pak Agus. Masuk ya videonya. Jalan kok, ya kan? Belum play. Hai Mas Agus. Iya, videonya masuk, tapi belum di play, sepertinya belum jalan, belum bergerak. Sinyal kayaknya ya.
udah jalan apa belum ya? Ngelag dong, ngelag. Wah, sepertinya sinyal ya. Sinyal udah bagus. Mungkin bisa dipaparkan bagus. Iya. Tanpa video di tempat Iya. saya itu. Sepertinya sinyal ini Pak Agus ngelag dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan Waalaikumsalam tips warahmatullahi. bagaimana cara membuat penatausahaan yang rapi ya teman-teman. Karena jika penatausahaan kita rapi, kita bisa membuat kertas kerja dengan baik. Baik dalam arti nanti tahap 1 dan anggaran tahap 2 itu pas 50%. Maaf, bisa kelihatan apa enggak ya Bapak Ibu? Halo. Sudah tampak Pak, sudah bisa kelihatan. Iya. Ini Tidak salah terbaca. satu contoh dari saya. Saya itu operator BOS itu sudah agak lama ya, mungkin ada sekitar 5 tahun. Kalau dulu itu namanya Siap Bos daerah saya. Jadi juga memakai sebuah aplikasi tapi buatan dari kabupaten saya sendiri. Kebetulan 2 tahun terakhir ini saya menjadi pendamping bos kecamatan saya. Dalam penatausahaan pasti kita akan membuat atau merencanakan RKAS. Sebaiknya RKS itu dibuat secara manual terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, kita buat semirip mungkin dengan isi yang ada di aplikasi Arkas. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kenapa saya membuat seperti ini? Karena menurut saya itu sangat mudah untuk diinput di aplikasi. Jadi misal yang bagian ini, blok kuning ini, penyusunan pembagian tugas guru, ini dalam pembuatan kertas kerja bisa di copy pastekan ke kolom pencarian kegiatan ya, nanti muncul. Terus kemudian bagian kode rekening ini juga bisa di copy pastekan ke kolom kode rekening di aplikasi Arkas. Jadi pembuatan RKAS kita akan semakin ringan. Ringan dalam arti karena selama 1 tahun pasti akan terjadi perubahan, entah itu di tengah jalan atau di akhir. Jika terjadi perubahan, maka sebaiknya Bapak Ibu merubah format Excel-nya dulu ya, manualnya dulu. Kemudian baru kita mengecek RKAS yang ada di aplikasi Arkas. Kenapa kita harus melakukan hal tersebut? Mungkin itu terlalu lama. Itu tambah ribet. Iya, tapi faktanya itu yang saya alami dan dilakukan oleh teman-teman saya itu jadi semakin mudah. Itu untuk tindak lanjutnya ya dalam pembuatan RKAS. Jadi nanti biasanya kalau Bapak Ibu itu membuat secara langsung, itu jumlah anggaran tahap 1 dan tahap 2 tidak akan bisa terbagi rata menjadi 2 tahap. Kadang itu kemarin ada yang mencoba tanpa membuat manual, itu tahap 1 cuma terisi 30%.
sedangkan tahap 2 itu terisi 70%. Jadi menurut saya itu belum apa ya, masih jelek gitu ya pembuatannya. Karena di tahap 1 ini juga menentukan nanti apa tahun berikutnya ini akan cair apa enggak. Karena kan minimal kita harus melakukan pelaporan 50%. Kemudian setelah kita membuat apa kertas kerja di Excel dan kita inputkan di RKS kertas kerja di aplikasi, kemudian dalam penatasaan sebaiknya Bapak Ibu itu mempersiapkan buku rekening. Yang pertama biasanya Bapak Ibu ini atau teman-teman saya ini salah dalam mengisi jumlah uang atau tanggal, dan itu menyebabkan nanti kegiatannya menjadi minus. Jadi saat di input itu karena tidak sama dengan tanggal yang ada di rekening, nilainya itu menjadi minus semua. Banyak yang bingung, terus bertanya bagaimana solusinya. Nah, setelah dicek, oh ternyata tanggal ditambah penerimaan itu dia salah, Bapak. Kemudian setelah kita menambahkan penerimaan, jangan lupa untuk ditarik tunai ya. Itu juga rawan. Terkadang kita juga masih kesalahan dalam menginput tanggal. Kemudian kadang itu terjadi kegiatan yang ini masih ada saldo tapi kok nggak bisa dibelanjakan. Nah, kalau terjadi seperti itu, Bapak Ibu jangan panik ya. Bisa klik pergeseran. Nanti di situ akan muncul 3 belanja. Di sebelah kiri atas itu ada 3 belanja. Nanti kalau ada yang merah berarti kemungkinan dia masih kurang untuk dibelanjakan. Itu mungkin tips dari saya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan atau masih belum jelas, bisa ditanyakan. Bertaufiq hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, luar biasa Pak Agus. Baik, kita buka sesi satu pertanyaan ya, Siapa ini? Mbak Devi mana Mbak Devi? Enggak lanjut dulu Mbak Resti ya? Oh ya, Mbak Resti ya.